Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Madevon Prajnani, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sebuah praktikum kimia, yaitu terkait dengan materi hidrolisis garam. Tujuan dari diadakannya praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat dari larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator-indikator alami, yaitu ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit. Sebelum kita melaksanakan praktikum, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih, apa sih hidrolisis garam itu? Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Pencampuran larutan asam dan basa akan menghasilkan garam dan air, jadi garam dapat bersifat asam ataupun basa. Berdasarkan asam basa pembentukannya, jenis garam dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Jika garam berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. 2. Jika garam berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutannya akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. 3. Jika garam berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka larutan garamnya bersifat asam dengan pH kurang dari 7. 4. Jika garam berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka akan terjadi hidrolisis total atau sempurna dan sifat larutannya tergantung pada harga Ka dan Kb. Berikut ini merupakan harga-harga Ka dan Kb. Nah, hidrolisis garam akan terjadi apabila komponen penyusunnya bersifat asam lemah atau basa lemah. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum. Pertama, 3 buah gelas sebagai wadah larutan, 1 buah sendok makan, cuka, garam, deterjen bubuk, dan air putih. Selanjutnya, yang berperan sebagai indikator yaitu ekstrak buah naga dan juga ekstrak kunyit. Setelah semua bahan terkumpul, berikut merupakan langkah-langkahnya. Pertama, untuk ekstrak buah naga, campurkan garam dan juga deterjen menggunakan air putih hingga garam dan deterjen larut dalam air. Lalu, aduk hingga rata sehingga garam dan deterjen larut dalam air. Lalu, masukkan ekstrak buah naga ke dalam larutan cuka, lalu ke dalam larutan garam, dan ke dalam larutan deterjen. Selanjutnya, aduk hingga rata sehingga ekstrak buah naga tercampur rata dengan larutan cuka, garam, dan deterjen. Dan jangan lupa dilihat ya perubahan warna yang terjadi. Kedua, untuk ekstrak kunyit, pertama-tama larutkan garam dan deterjen menggunakan air putih, lalu aduk hingga rata sehingga garam dan juga deterjen bubuk larut dalam air. Selanjutnya, tuangkan ekstrak kunyit ke dalam larutan cuka, garam, dan juga deterjen. Lalu aduk hingga rata.
Dan jangan lupa dilihat ya perubahan warnanya. Setelah melakukan praktikum, kesimpulan yang saya dapatkan adalah: pertama, untuk indikator buah naga, pada larutan cuka warna yang dihasilkan sedikit lebih gelap dan sedikit lebih pekat. Untuk larutan garam tidak terjadi perubahan warna. Dan untuk deterjen, warna yang dihasilkan sangat pekat dan sangat gelap. Kedua, untuk indikator ekstrak kunyit, pada larutan cuka, warna yang dihasilkan sedikit lebih terang. Pada larutan garam, tidak terjadi perubahan warna. Dan pada larutan deterjen, warna yang dihasilkan sangat pekat dan sangat gelap. Nah, setelah percobaan tadi, dapat saya simpulkan yang pertama, untuk larutan garam atau NaCl, setelah dicampurkan baik itu dengan ekstrak buah naga ataupun ekstrak kunyit, tidak terjadi perubahan warna. Nah, ini berarti bahwa larutan garam bersifat netral dengan pH sama dengan 7 dan tidak terjadi reaksi hidrolisis. Untuk larutan cuka atau CH3COOH, setelah dicampurkan dengan ekstrak buah naga, warna yang dihasilkan sedikit lebih gelap. Sedangkan ketika dicampurkan dengan ekstrak kunyit, warna yang dihasilkan sedikit lebih terang. Nah, ini berarti bahwa cuka atau larutan CH3COOH bersifat asam dengan pH kurang dari 7 dan terhidrolisis total. Nah, yang ketiga yaitu larutan deterjen. Saat larutan deterjen dicampurkan dengan ekstrak buah naga ataupun dengan ekstrak kunyit, warna yang dihasilkan sangat pekat dan gelap. Nah, ini berarti bahwa larutan deterjen bersifat basa dengan pH lebih dari 7 dan terhidrolisis sebagian. Tentang hidrolisis garam dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.